Salam saudara, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang selalu memberkati kami di setiap waktu, di setiap saat. Dan ini kami mau membaca kebenaran firman Tuhan, urapi mampukan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tema pembacaan kita pada saat ini berdasarkan renungan harian GKPI Senin 5 September 2022, yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan akrab dengan kita. Misalkan ayah, ibu, anak-anak, om, tante, kakek, dan nenek. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kekristenan tidaklah demikian. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah saudara di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu sebagai saudara di dalam Kristus dan satu keluarga, sudah sepatutnya lah kita hidup untuk saling mengasihi, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lainnya. Inilah nasihat yang menjadi penegasan bagi Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus, di mana Paulus menegaskan kepada Timotius. Paulus berkata, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus hendak mengingatkan Timotius. Sekalipun Paulus tidak mengunjungi Timotius, tetapi ini sudah disampaikan kepada Timotius dan juga para pembaca pada waktu itu, supaya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagaimana seharusnya hidup sebagai keluarga Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, ini juga menjadi penegasan dan nasihat bagi kita sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah satu keluarga. Kita semua yang mengaku percaya. Nasihat ini juga datang kepada kita. Paulus tahu benar bahwa hidup di dalam keluarga Allah, hidup di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, hendaknya saling menopang, saling mendukung, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Teladan Paulus ini kiranya juga menjadi teladan bagi kehidupan kita semua. Dan nasihat ini juga berlaku bagi kita semua. Dari sejak kecil kita juga sudah mendengarkan, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya saudara, sejauh mana kita sungguh-sungguh menerapkan, mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita? Sudah sejauh mana kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga Allah yang saling mengasihi, yang saling menolong, yang saling memperhatikan? Ataukah selama ini
kita malah sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita malah sibuk dengan kehidupan pribadi kita tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kita, tanpa memperdulikan saudara kita, bahkan juga anggota sesama kita di dalam gereja. Mari saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini kembali mengingatkan kita semua akan kehidupan kita sebagai keluarga di dalam Kristus. Mari kita hidupkan firman Tuhan ini dengan saling memperhatikan, dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.